ngopi pagi. Tamu kita hari ini Bapak Dr. Pratama Persada. Beliau ini Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber SISREC. Beliau aktif mengajar di program S2 Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Mas Pratama ini juga pernah memimpin tim pengamanan IT Presiden. Jadi memang pengalamannya luar biasa di bidang IT, karena itu kami pengen tahu nih cara mengamankan data pribadi. Kenapa data pribadi ini bisa bocor? Kita kepengen tahu. Karena perkembangan IT yang begitu pesat tentu memerlukan upaya pengamanannya yang dari hari ke hari harus diperketat. Artinya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga semua stakeholder. Semua harus bertanggung jawab terhadap keamanan data yang ada di banyak platform, di banyak server, dan lain-lain. Artinya bukan hanya tugas pemerintah ini, karena semuanya harus aktif, termasuk mungkin kalangan akademisi harus terus-menerus mencari teknologi yang bisa mengamankan data, baik data pribadi maupun data milik pemerintah atau milik perusahaan. Artinya harus ada upgrading dari hari ke hari. Acara ini disiarkan secara langsung melalui semua jejaring media sosial Red Merdeka dan RMTV. Jadi disaksikan para sobat RM yang juga pengen tahu soal kenapa data pribadi bisa bocor. Hadir pagi ini wartawati senior Mbak Ratna Susilowati dan wartawan senior Mas Budi Rahman Hakim. Saya sendiri Kiki Suara. Silakan Mas Pratama mungkin memberikan sedikit paparan atau gambaran kira-kira bagaimana cara mengamankan data sehingga tidak bocor. Waktunya mungkin 5-6 menit, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Silakan, Mas. Oke, ya terima kasih. Maaf tadi itu request time out. Jadi begini, Pak Kiki, Bu Ratna, dan Pak Budi, memang kalau kita lihat kebocoran data ini sudah menjadi makanan sehari-hari kita saat ini gitu. Zaman dulu kita nggak mikir bahwa kebocoran data itu bisa berefek negatif terhadap kita, tapi kalau kita lihat sebenarnya ini adalah hal yang saat ini menjadi konsumsi hampir semua orang begitu. Pak Kiki, kalau mau tahu di dunia ini ada sekitar 7 miliar lebih manusia lah gitu. Nah, data pribadi yang bocor di internet itu jumlahnya 15 miliar. Artinya apa? Lebih dari manusia sebenarnya begitu. Ya kan? Data-data yang bocor ini memang kita lihat kalau kita tidak berpikir masalah keamanan, kita anggap biasa saja gitu. Ya bocor ya sudahlah, paling itu hackers gitu. Tapi kalau kita lihat isi datanya itu membuat kita sebenarnya menjadikan hal itu jadi ancaman buat kita gitu. Kenapa? Karena data-data yang bocor itu berisi tentang data-data sensitif milik kita sendiri gitu, mulai dari nomor handphone, alamat email, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, dan lain-lainnya begitu. Sehingga apabila data-data yang bocor ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bisa digunakan untuk melakukan kejahatan.
Nah, kasus kebobolan data terbesar itu di dunia yang pertama adalah Yahoo. Kita dulu terkenal banget tuh kita Yahoo. Yahoo itu pada tahun 2014 dia mengalami kebocoran data 3 miliar akun Yahoo. Kemudian Uber, kalau ada yang pengguna Uber itu ada sekitar 50 juta. Kemudian ada Canva yang anak-anak kita sering pakai itu. Tahun 2019 ada 130 juta akun. Kemudian eBay, situs lelang online itu ada sekitar 145 juta akun. Dan LinkedIn, media sosial untuk para profesional itu pun juga bocor, ada 165 juta akun. Sedangkan kasus-kasus yang ada di Indonesia ini dari data kita ada Tokopedia itu ada sekitar 91 juta akun. Nah, ini Tokopedia ini unik juga nih. Pertama kali ketika bocor dia dijual seharga sekitar $5.000 gitu. Beberapa waktu yang lalu ada yang share itu bisa di-download dengan gratis. Kemudian ada Bukalapak ada sekitar 30 juta akun, KPU yang sudah ketahuan ada sekitar 2,3 juta akun, kemudian ada Bhinneka 1,2 juta akun, kemudian ada data COVID-19 yang kemarin sempat rame-rame dibilang tidak ada kebocoran, padahal itu adalah bocor, sebenarnya ada 230.000 akun, ada 230.000 hasil tes corona. Kemudian Polri, itu di Polri itu walaupun kemarin Polri bilang itu adalah hoax gitu, tapi ada 2,3 gigabyte database yang bisa diperjualbelikan di dark web. Nah, ini artinya apa? Artinya orang sudah merasa bahwa data-data ini tuh ada harganya gitu. Data-data ini itu bisa dijual. Nah, ketika mereka berpikir bahwa data-data ini bisa dijual, kemudian mereka memiliki kemampuan untuk mencuri data-data ini, akhirnya apa? Akhirnya perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi yang banyak memiliki data ini menjadi target mereka gitu. Mereka itu siapa ya? Para hackers ini gitu. Mereka berusaha berlomba-lomba masuk ke dalam suatu sistem pemilik layanan, apalagi kalau pemilik layanan tersebut sangat terkenal dan memiliki anggota yang sangat banyak. Nah, ini menjadi target ancaman mereka. Nah, ketika kita tahu bahwa mereka mentargetkan institusi-institusi atau organisasi seperti ini, ya harusnya sebagai pemilik data gitu, sebagai penyimpan data, perusahaan-perusahaan atau institusi organisasi tersebut harus mulai aware gitu bagaimana mereka bisa mengamankan data-data yang disimpannya gitu. Nah, di Indonesia ini sebenarnya agak jadi surga nih buat perusahaan-perusahaan atau institusi pemilik layanan data ini. Kenapa? Karena belum ada hukum yang bisa menjerat mereka ketika terjadi kebocoran atau ada data-data yang bocor dari sistemnya. Misalkan seperti ini. Ada satu perusahaan, kemudian dia memiliki beberapa juta customer gitu. Nah, ketika data tersebut bocor bisa dicuri oleh hackers gitu atau orang lain gitu. Dia bilang bahwa saya ini adalah korban gitu. Saya ini juga korban sehingga tolong ini dong mengerti, maafkan saya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika data itu sudah bocor dan sebar kemana-mana, itu kan bisa digunakan orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pemilik data-data tersebut gitu. Misalkan Bu Ratna karena datanya bocor, kemudian ketahuan nomor handphonenya gitu. Tiap hari diteleponin sama tukang kartu kredit, diteleponin sama pemberi layanan KTA gitu, diteleponin sama siapa saja gitu. Karena nomornya sudah ada di mana-mana gitu. Apalagi ketika misalkan nomor KK dan nomor EKTP kita bocor gitu. Itu bisa digunakan lebih dalam lagi, bisa digunakan untuk melakukan registrasi SIM card gitu yang bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Nah, kita kan tidak mau itu terjadi. Harusnya gitu, harusnya ketika terjadi kebocoran data, yang pertama kali disalahkan adalah si pemilik layanan itu gitu. Kenapa kok mereka tidak mengamankannya dengan maksimal? Karena apa? Karena masyarakat yang sudah menyerahkan datanya itu
sudah percaya kepada pemilik layanan ini. Dia nggak bisa berbuat apa-apa, mau bikin password yang kuat kayak, mau apa, mengaktifkan two-factor authentication kayak nggak ngaruh gitu. Karena datanya yang nyimpen adalah si pemilik layanan ini gitu. Nah, ketika pemilik layanan yang tidak kuat gitu, apalagi ada yang mengklaim sudah menerapkan ISO 27001, itu isu masalah manajemen keamanan informasi gitu. Gimana menerapkan ISO 27001 gitu, yang di situ sebenarnya ada manajemen, user dan lain-lain, tetapi bisa kecolongan data dari outsourcing, kan agak nggak logis juga sebenarnya gitu, ya kan? Dan akhirnya apa, ya minta maaf gitu, dan dianggapnya minta maaf itu masalah ini selesai. Nah ini yang menyebabkan kita di Indonesia ini selalu berulang-ulang, masalah kebocoran data yang sangat merugikan, masyarakat gitu. Apalagi kemarin kita, lihat di beberapa media, Komisi 1 DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan, beberapa asosiasi, yang berhubungan dengan telekomunikasi begitu, dan asosiasi ini menyarankan bahwa ya kalau kita punya undang-undang perlindungan data pribadi jangan ada hukum pidananya di sana, kan sudah ada undang-undang ITE gitu lah. Gimana kita mau bikin undang-undang yang mau melindungi masyarakat tapi nggak ada ancaman, hukumannya kalau ternyata si pemilik layanan itu teledor gitu. Nah ini yang menurut saya menjadi ini, apa namanya, masalah kita. Nah, undang-undang pelindungan data pribadi ini juga unik ini Pak Kiki gitu, karena sejak beberapa tahun yang lalu sudah menjadi prolegnas, program legislasi nasional gitu, yang katanya penting-penting, tapi sampai detik ini nggak gul-gul gitu. Malah banyak undang-undang yang sebenarnya belum terlalu urgent, sudah didahulukan. Nah ini, keterpihakan pemerintah, keterpihakan, DPR kepada masyarakat sebenarnya diuji gitu. Kenapa? Karena, kalau kita tidak memiliki undang-undang pelindungan data pribadi, akhirnya yang selalu menjadi korban adalah masyarakat gitu, yang selalu menjadi apa, rugi adalah masyarakat gitu. Saya kasih satu contoh lagi, misalkan, Mas Budi nih mau transfer, uang gitu pakai m-banking gitu, ternyata ketika transfer dananya dibelokkan ke rekening lain gitu. Dulu sempat ada masalah ini gitu. Nah, Mas Budi pasti komplain dong, "Kok kok bisa ini, apa namanya, uang saya nggak nyampe ke rekan saya," begitu. Nah, bank pasti akan nanya, "Ini Anda download ini nggak, aplikasi dari apa, resmi dari kita nggak?" Gitu. Nah, kalau misalkan enggak, yang disalahkan siapa? Mas Budi gitu. Karena apa? Karena mendownload aplikasi yang bukan dari, pihak banknya gitu, bukan resmi dari pihak bank. Tapi kan kita tahu tidak semua orang Indonesia ini ngerti masalah IT. Harusnya nih kalau kita berpikir, yang benar, harusnya yang disalahkan adalah si banknya. Kenapa harus kita salahkan banknya? Karena bank tidak membuat sistem transaksi yang secure sehingga, tidak memungkinkan orang untuk melakukan fraud gitu, misalkan dengan enkripsi atau pengacakan gitu. Karena kalau kita kirim SMS, yang dikirim itu teks yang bisa dibaca gitu. Nah, kalau itu tidak diacak, di tengah jalan ketika ada yang memotong, dia bisa memodifikasi, nomor rekening, kemudian jumlah uang yang ditransfer gitu-gitu, karena dia bisa membaca. Nah, kalau itu di-encrypt gitu, kalau bank, mengamankan sistem transaksinya, orang tidak akan bisa merubah itu gitu. Tapi nggak bisa komplain, akhirnya disalahkan siapa? Mas Budi gitu. Nah, kita tidak memiliki undang-undang yang menjerat si bank ini. Gitu. Kenapa kok si bank tidak menerapkan teknologi enkripsi untuk transaksi perbankannya sehingga tidak bisa, terjadi fraud gitu. Nah, contoh-contohnya seperti inilah. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat lagi yang dirugikan begitu. Gitu Pak Kiki. Baik, Mas Pratama. Jadi kalau kita lihat tadi yang pertama sebenarnya undang-undang perlindungan data pribadi itu memang harus mungkin pembahasannya harus dipercepat sehingga bisa cepat menjadi undang-undang RUU perlindungan data pribadi itu. Kemudian juga dalam undang-undang itu tentu harus ada sanksi, terutama sanksi Betul, pidananya sehingga tidak jadi undang-undang macan ompong. setuju. Kalau melibatkan
karena upaya mengamankan data pribadi ini harus melibatkan banyak pihak, apa perlu ada semacam institusi yang menggabungkan institusi pemerintah, swasta, dan akademisi, terutama dari perguruan tinggi yang punya jurusan Fasilkom, yang ada Fasilkomnya, Fakultas Ilmu Komputernya. Karena kalau tanpa mengikut sertakan akademisi yang mempelajari perkembangan pengamanan data dari setiap waktu, mungkin kan nanti akan ketinggalan. Nah, kalau sistem security yang diterapkan harus selalu mengikut sertakan apa yang telah di riset oleh perguruan tinggi, dan ini dilaksanakan di Polandia, Swedia, Finland, di Rusia dan Amerika Serikat. Jadi perguruan tinggi itu melekat dengan lembaga-lembaga riset security IT. Mungkin Mbak Ratna akan menambahkan. Makasih Pak Kiki. Pak Pratama, kalau tadi ceritanya Pak Pratama, terus terang kita jadi serem sebenarnya ya. Data kita tuh udah transparan banget di dunia maya sana. Jadi serem, tapi kan kita tidak bisa menghindar ya. Tidak mungkin kita nggak pakai teknologi. Betul. Nah, pertanyaannya pemerintah nih sekarang seberapa concern gitu ngurusin pelindungan data pribadi. Kalau tadi sudah sampai di RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP, sekarang perjalanan RUU PDP sudah sampai di mana ya? Karena kayaknya bahasan di DPR juga timbul tenggelam gitu. Mungkin Mas Pratama bisa cerita itu, meskipun kita mestinya nanya sama orang DPR dan pemerintah. Tapi dari sisi dari luar pasti punya pandangan juga kenapa ini kok macet gitu bahasannya. Yang kedua, kita sebagai masyarakat yang awam soal data pribadi, mungkin Mas Pratama bisa kasih tips sebenarnya utamanya perlindungan data di handphone misalnya atau di komputer, itu provider yang paling aman itu apa sih yang sekarang ada di Indonesia? Nggak usah nyebut brand, tapi mungkin adalah kriterianya kali ya, supaya masyarakat tuh juga bisa milih provider yang aman. Karena gara-gara ada kasus terakhir kemarin itu kan kita jadi ngeri juga kok, provider dengan nama besar juga bisa bocor gitu. Terus untuk masyarakat mungkin Mas Pratama bisa kasih tips gimana caranya supaya data kita tetap aman. Baik itu ketika kita belanja online, misalnya ibu-ibu kan paling rajin nih belanja online, itu tips mana supaya kita belanja online, email kita aman, duit kita juga aman, terus belanjaannya juga nggak bocor gitu, kayak di online shopping yang juga datanya sempat kemarin bocor banyak kan gitu. Itu aja Mas, makasih Mas. Oke, terima kasih Pak Kiki Bu Ratna. Jadi menurut saya memang kalau kita lihat masalah ini bukan hanya masalah pemerintah begitu. Dan saya pikir pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah kebocoran data ini. Memang jadi pemerintah dalam hal ini mungkin Kominfo sama BSSN begitu memang memiliki kewenangan dalam ranah wilayah cyber dan internet begitu. Tetapi perlu kita ketahui juga di Indonesia ini banyak institusi lain yang juga berkepentingan terhadap dunia cyber ini. Misalkan di BIN itu memiliki Deputi Cyber. Kemudian ada Polri, dia ada cybercrime di sana. Kemudian ada Kejaksaan Agung, kemudian Kumham. Banyak institusi yang merasa
bukan merasa, yang harusnya gitu bertanggung jawab terhadap wilayah cyber kita itu. Dulu ada sampai sekarang sih Kementerian Pertahanan, walaupun tidak kedengaran lagi gitu, ada cyber defense gitu. Sekarang TNI mau bikin satuan cyber. Nah ini kan banyak sekali institusi stakeholder gitu yang apa ya, berkegiatan di wilayah cyber. Yang jadi masalah adalah sampai saat ini saya gitu, lembaga riset saya belum melihat koordinasi yang baik antara institusi-institusi ini. Tadi Pak Kiki bilang bagaimana dengan akademisi gitu, bagaimana dengan komunitas-komunitas tentang cyber begitu. Nah ini di institusi yang sejajar saja gitu, koordinasi ini adalah kata-kata yang memang sangat mudah diucapkan tetapi susah sekali untuk dilakukan. Contohnya misalkan ketika Badan Siber dan Sandi Negara mau menggolkan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber. Dulu ada rancangan undang-undang ketahanan dan keamanan cyber gitu. Ternyata pembuatannya itu kurang berkoordinasi dengan institusi lain yang terkait. Sehingga ketika mau diundangkan banyak komplain dari institusi lain. Akhirnya apa? Akhirnya gagal gitu. Ya kan? Padahal itu kan tinggal dibicarakan baik-baik, di situ apa tugasnya apa, tugasnya apa gitu. Nah, itu saja sampai sekarang nggak terjadi gitu. Jadi pengelolaan wilayah cyber Indonesia saat ini memang masih terkotak-kotak gitu. Jadi walaupun kita punya Badan Siber dan Sandi Negara sebenarnya begitu, tetapi banyak apa wilayah-wilayah cyber yang memang tidak terkelola dengan baik begitu. Kita tidak tahu teknologi yang digunakan oleh Kemhan, kita tidak tahu teknologi yang digunakan oleh Satuan Cyber, kita tidak tahu teknologi yang digunakan oleh BSSN gitu. Sehingga ketika teknologi itu masing-masing membeli teknologi gitu. Nah, ini masalah integrasinya mungkin akan menjadi masalah. Padahal anggaran yang digunakan untuk itu sangat besar sekali gitu. Nah, ini adalah hal yang menurut saya perlu perbaiki begitu koordinasi antar stakeholder pengelolaan wilayah cyber Indonesia. Kalau enggak, kita ini nanti akan jadi negara yang terputus-putus gitu, negara yang terkotak-kotak gitu di dalamnya untuk pengelolaan wilayah cyber ini, sehingga membuat kita ini rentan terhadap serangan cyber. Nah, Pak Kiki, ada sejarah yang cukup menakutkan sebenarnya. Ada satu negara itu yang hancur lebur berantakan gara-gara hanya karena serangan cyber gitu. Itu adalah negara Estonia di tahun 2007. Ini negara IT-nya sudah bagus, semua terintegrasi begitu, karena dia bikin masalah dengan negara besar, akhirnya negara ini tidak terima melakukan penyerangan kepada institusi kepada negara Estonia ini begitu. Dia diserang habis-habisan, dilumpuhkan sistem keamanannya, dirusak sistem teknologinya begitu, sehingga negara ini jadi kolaps gitu. Kebayang nggak kalau misalkan kita ini punya uang di bank gitu, kemudian gara-gara banknya itu kena serangan cyber gitu, kemudian kita tidak bisa mengambil uang kita di bank gitu, karena bank sistemnya rusak dan tidak tahu uang itu milik siapa gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalkan seluruh bank se-Indonesia ini kena serangan cyber, kemudian semua sistemnya rusak gitu. Padahal kita ini diminta pemerintah untuk menuju ke arah cashless society gitu. Artinya kita jangan nyimpan duit fisik lah, kita pakai duitnya digital gitu. Nah, kalau kita memang pengen ke arah digitalize gitu dan kita tidak siap, akibatnya kalau terjadi serangan itu bisa membuat kita ini kolaps gitu. Ada uang di bank, kita juga punya uang di bank, kita punya ATM, kartu ATM, tapi kita ngambil duit nggak bisa, ATM-nya rusak. Karena ATM juga sistemnya adalah dari komputer juga gitu, dia masih menggunakan Windows gitu. Kita ngambil duit nggak bisa, kita nggak punya duit cash gitu.
ya kan? Terus kita mau ngapain duit, kita mau makan pakai apa? Nggak bisa gitu. Akhirnya apa? Chaos. Nah, ini gara-gara serangan cyber. Nah, ini kalau tidak segera pemerintah kita tidak segera mengatasi hal ini adalah hal yang tidak mungkin tidak terjadi. Maksudnya gimana ya? Ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi gitu. Kita sudah dites sebenarnya kemarin ada serangan WannaCry itu di tahun 2017 gitu. Itu begitu malware ini dipakai untuk menyerang gitu. Misalkan saya targetnya mau rakyat merdeka nih gitu. Saya serang rakyat merdeka, kemudian saya infeksi salah satu komputer di sana, nanti semua karyawan rakyat merdeka, begitu connect wifi-nya rakyat merdeka, begitu nyalain komputer, mendadak komputernya, handphonenya gitu mati total. Semuanya terenkrip gitu. Itu bisa kita melakukan serangan itu gitu. Dan itu tidak terlalu susah. Nah, ini kalau misalkan yang diserang adalah negara, kebayang nggak? Komputer di Indonesia mati total semuanya gitu. Karena nggak bisa digunakan karena kena malware gitu. Wah, lumpuh total kita. PLN sekarang yang ngelola juga menggunakan komputer. Kemudian energi semuanya menggunakan komputer pengelolaannya. Kemudian transportasi, bandara, kemudian pelabuhan, itu semuanya menggunakan komputer untuk pengelolaannya gitu, ya kan? Nah, kalau misalkan semua komputer itu rusak, mati, ya sudah kita menjadi negara yang mati. Nah, oleh karena itu saya pikir ini adalah hal sangat penting. Provider yang tadi paling aman itu apa? Nah, ya. Maaf saya ngomongnya agak kepanjangan nih karena ini. Nah, tadi masalah Bu Ratna gitu. Tadi kalau Pak Kiki saya sangat setuju koordinasi dengan semua stakeholder termasuk pendidik akademisi. Nah, kalau Bu Ratna masalah provider ini sebenarnya begini, semua provider itu potensial untuk dijadikan target gitu. Nah, kebetulan kemarin provider ini yang warna merah itu kena masalah begitu. Tapi bukan berarti bahwa provider lain juga tidak kena masalah. Artinya apa? Artinya memang masalah kerentanan cyber ini menjadi masalah kita semuanya. Nah, kalau kita mikir bahwa gara-gara satu masalah kemudian kita tidak mau menggunakan provider itu, ya mungkin perlu kita pikirkan lagi gitu. Kemarin ini masalahnya kan dari insider attacker gitu. Jadi dari dalam gitu. Sebenarnya yang paling bahaya itu adalah kalau misalkan serangan itu berasal dari luar, kemudian mengambil semua datanya dan diekspos keluar gitu. Nah, untuk provider yang aman, ya kalau misalkan nggak mau pakai yang kemarin, ya pilih yang belum punya kasus yang terbuka, Bu Ratna gitu. Yang jadi masalah adalah ini kan coverage-nya sudah terlalu besar gitu, ya kan. Jadi kadang-kadang kita terpaksa harus menggunakan layanan yang sebenarnya tidak aman. Sama kayak menggunakan Zoom ini gitu. Kita terpaksa menggunakan layanan yang tidak aman gitu untuk melakukan diskusi gitu. Nah, ini menurut saya kita serahkan kepada dirinya masing-masing apakah masalah kenyamanan, keamanan. Tapi menurut saya dengan adanya kasus ini menjadi bagus. Harusnya provider tersebut ketika terjadi kebocoran seperti ini harus segera berbenah gitu. Karena uangnya yang banyak, investasi yang sangat banyak terhadap hardware, kemudian terhadap sistem itu tidak menjamin suatu perusahaan itu aman begitu. Security awareness itu yang menurut saya paling penting gitu. Karena apa? Karena kalau kita berpikir bahwa kita ini selalu dalam ancaman, kita akan selalu berhati-hati. Karena begini, hackers yang beneran gitu, itu adalah hackers yang berusaha masuk secara diam-diam ke dalam suatu sistem, kemudian begitu masuk dia pasang exploit itu ada sekitar jalan belakang gitu, backdoor, kemudian dia akan mencuri semua informasi yang mereka butuhkan, kemudian dia akan keluar secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak. Jadi kalau hackersnya itu hackers yang hebat gitu, apalagi kalau sponsornya itu state atau negara lain, dia nggak akan meninggalkan jejak apa-apa. Dan kita tidak tahu bahwa kita ini sebenarnya kehack apa tidak gitu, karena sistem kita baik-baik saja, ya kan. Seperti kayak misalnya orang kena COVID, orang tanpa gejala, dia kena COVID tapi dia nggak ngerasa apa-apa gitu. Sama, ketika hackers yang cukup lihai gitu, dia tidak akan meninggalkan apa-apa, tidak akan meninggalkan jejak apa-apa, tidak meninggalkan kerusakan apa-apa. Tapi dia bisa mengambil semua data-data yang ada di dalamnya begitu. Nah, yang kemarin ketangkap itu sebenarnya hackers bodoh gitu. Karena apa? Karena dia ketangkep. Kalau dia hackersnya pinter, dia nggak akan ketangkep. Karena untuk menjadi hackers itu ada beberapa
cara gitu untuk menghindari penangkapan ini gitu. Nah, kalau hacker yang ketangkap itu walaupun Belanja dia online. Nah, kalau belanja online ini menjadi hal yang sekarang ini kita hampir semua orang di Indonesia melakukan begitu karena adanya work from home. Nah, ada beberapa tips sebenarnya yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah kita harus membuat password yang cukup aman terhadap akun kita gitu. Takutnya akun kita ini diambil alih oleh orang karena mudah sekali mengambil alih akun. Aman itu bagaimana? Ya passwordnya super kuat, ada huruf besar, huruf kecil, minimal 8 karakter, ada simbol dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa jangan bertransaksi, jangan kita menggunakan kartu kredit atau kartu debit di dalam platform e-commerce tersebut. Kenapa? Kalau misalkan platformnya itu ke-hack kayak kemarin gitu, itu data kartu kredit atau kartu debit kita itu bisa terambil oleh si pencuri itu dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan transaksi di internet atau di black market gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memastikan bahwa yang kita beli itu adalah barang yang memang benar-benar dimiliki oleh si penjual tersebut gitu. Dengan cara apa ya? Misalkan kita dengan chat dulu, nanya dulu, kita lihat rekomendasinya dan lain-lain gitu. Kemudian berikutnya kita harus mengaktifkan two factor authentication. Nah, ini penting ini two factor authentication ini. Kenapa? Karena ini menyebabkan akun kita ini bisa lebih secure ketika mau diambil alih oleh orang lain. Sekarang ini banyak pejabat, banyak orang yang akunnya itu diambil alih, take over oleh orang. Misalkan akun Instagram, akun WhatsApp, kemudian akun Facebook, dan lain-lain itu mudah sekali di take over gitu karena tidak mengaktifkan two factor authentication atau two factor verification gitu. Karena apa? Karena biasanya ketika akun itu diambil oleh orang lain, hanya diminta username dan password. Kalau itu gampang sekali diambilnya gitu. Tapi kalau ada faktor tambahan, misalkan ada tambahan kode PIN gitu, hanya kita sendiri yang tahu kode PIN itu. Sehingga ketika itu mau di take over, orang tidak akan bisa mengambil alih itu gitu. Nah, untuk mengecek sebenarnya akun kita ini sudah bocor apa tidak, ada beberapa web yang menyediakan itu. Contohnya misalkan di Firefox ada monitor.firefox.com gitu. Itu tinggal kita ketikkan alamat email, itu nanti akan ketahuan sebenarnya data kita udah bocor apa tidak gitu. Data kita udah bocor atau belum gitu. Nah, itu bisa menjadi antisipasi kita bahwa ketika data kita bocor ya harus segera ganti password. Kemudian yang penting lagi adalah jangan menggunakan WiFi sembarangan. Nah, ini penting ini gitu. Karena kadang-kadang orang semuanya sudah pengen terus ke internet, sedangkan kita kadang-kadang menjadi fakir sinyal gitu. Kadang-kadang nggak bisa data, kita mencari wifi gratisan yang bisa kita gunakan dengan free gitu. Nah, itu sangat hati-hati karena apa? Karena kadang-kadang itu adalah jebakan gitu. Begitu kita connect, kemudian kita bisa melakukan browsing, sebenarnya itu dipasang bisa untuk menyusupi komputer kita. Oleh karena itu lebih baik kita bertanya kalau kita menggunakan wifi kepada si pemilik wifi tersebut, kalau ada passwordnya lebih bagus, supaya apa? Supaya kita yakin bahwa yang kita gunakan itu adalah wifi yang memang legal dari si pemilik akses point-nya tersebut. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Mas Budi ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Pak Kiki. Pak Dr. Pratama, saya menarik tadi ada diskusi tentang serangan dari luar, dari serangan cyber ya untuk menyerang ekonomi, menyerang politik. Kan kalau lihat, saya mengamati waktu kasus Donald Trump, kemenangan Donald Trump itu kan ada sekelompok intelijen Rusia yang memasang iklan di Facebook dan menyasar pendukung-pendukung Hillary gitu kan. Itu yang jadi skandal Facebook itu kan, dia mempengaruhi pemilih Hillary, ada black campaign kepada Hillary dan itu menyasar akun Facebooknya pendukung Hillary, dan di situ dilakukan pembusukan pada menit-menit kritikal gitu ya, dan sehingga terjadi perubahan ditengarai, terjadi perubahan keputusan para pemilih waktu itu. Nah, Indonesia ini kan kalau pengguna Facebook terakhir tahun 2015 kalau tidak salah, itu penggunanya kan 155 juta ya. Facebook kalau tidak salah, mungkin update-nya nggak tahu sekarang. Artinya kalau memang misalnya
bangsa kita ter-attach dengan itu, bukannya ada potensi juga misalnya kalau ada pilpres misalnya ada negara lain yang berkepentingan terhadap pemimpin preferensi pemimpin tertentu karena mungkin misalnya kalau sama si A mah lebih bisa diatur lah gitu ya. Itu memungkinkan atau tidak ya gitu ya. Ya selain juga mungkin data-data selain Facebook barangkali instrumen-instrumen lain ya. Akhirnya kayaknya mempengaruhi proses pemilihan kita melalui black campaign di apa namanya di pemilih-pemilih yang dianggap bertentangan dengan calon yang tidak dimaui. Nah terus juga Pak mantan Panglima Pak Joko itu sering ngomong tentang proxy war, ya. Proxy war ini kaitannya dengan serangan yang banyak IP-IP yang telah dilacak oleh TNI waktu itu dari Australia. Tapi kaitannya dengan memecah belah NKRI karena Indonesia sebagai negara yang seksi secara geopolitik dan ekonomi, maka mereka berkepentingan memecah Indonesia ke dalam beberapa part itu. Nah, itu proxy war ini seberapa serius ya atau cuman terminologi seksi aja ada kata-kata proxy war. Yang terakhir, kita kan punya pada badan pertahanan cyber ya. Itu Mas udah jadi leader atau belum ya? Maksudnya kan pernah dulu Pak Dokter di internal presiden ya. Itu sekarang apakah komponen pelengkap saja atau memang sudah mulai serius penggarapan national defense di bidang cyber itu? Terima kasih Pak Kiki. Ya, silakan. Terima kasih. Mas Pratama mungkin sekalian dijawab sekalian closing. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Jadi begini, memang internet ini sebenarnya bisa kita rekayasa gitu. Jadi internet itu berjalan dengan algoritmanya sendiri. Tapi ini sistem internet, internet protokol, kemudian indexing dan lain-lain itu bisa kita akalin. Nah, kadang-kadang ini bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan politik seperti contohnya di Amerika begitu. Memang benar saat itu ketika sedang rame-rame pemilihan presiden, kita nyari keyword Pak Trump gitu, yang keluar itu selalu yang bagus-bagusnya semuanya. Ketika kita nyari keywordnya Hillary, yang keluar itu adalah jelek-jeleknya semua gitu. Jadi dalam page sampai 1 sampai 10 yang keluar itu selalu itu gitu. Sehingga ketika orang membaca, oh ya ternyata memang yang bagus ini adalah Pak Trump gitu. Di luar mungkin Pak Trump bagus beneran apa tidak ya gitu. Tetapi di internet seperti itu. Kemudian masalah kebocoran data gitu. Memang saat itu sampai saat ini juga masih belum selesai gitu. Saat itu semua akun milik Hillary itu ternyata terekspos keluar. Sampai email-emailnya terekspos keluar gitu. Kan kalau kita email itu kan pribadi ya gitu. Artinya kadang-kadang membicarakan hal yang pribadi gitu. Tapi di dunia politik kan kadang-kadang pribadi itu bisa diekspos gitu sehingga bisa menjadi kelemahan lawan. Nah, ini yang menurut saya cukup membahayakan karena apa? Karena bisa digunakan informasi-informasi yang ada bisa digunakan untuk mematikan karakter dari lawan begitu. Nah, ini belum lagi masalah hacking gitu. Walaupun sampai saat ini juga masih mendinai gitu bahwa Rusia ada campur tangan di sana gitu. Tapi bukti-bukti yang ada memang menyebutkan bahwa saat itu banyak IP-IP yang berasal dari Rusia yang melakukan penetrasi ke beberapa sistem besar yang ada di Amerika. Nah, ini menurut saya Indonesia juga harus waspada gitu. Kenapa? Karena setiap kita mengadakan proses pemilihan umum gitu, pemilu, di situ selalu terjadi selalu terjadi isu terhadap keamanan sistem KPU begitu. Sampai yang terakhir kemarin juga terdapat isu kebocoran KPU, kelemahan KPU begitu. Nah, ini menurut saya menjadi pembelajaran kita bahwa kita ini juga harus mulai sadar bahwa security itu adalah prioritas gitu. Karena apa? Karena ketika kita memiliki suatu sistem dan ternyata kita tidak berpikir bahwa security ini adalah prioritas kita, akhirnya apa? Akhirnya
data-data atau informasi di dalamnya bisa dibelokkan. Kebayang nggak kalau misalkan di KPU itu hitungan manual sama hitungan situng gitu dengan menggunakan IT itu berbedanya jauh gitu. Ya memang kita punya undang-undang yang hanya mensahkan perhitungan manual itu yang menjadi benar begitu. Tapi ketika bedanya misalnya 30 juta gitu, ya kan? Pasti yang kalah akan komplain. Akhirnya apa? Akhirnya akan nuntut penghitungan ulang. Kalau penghitungan ulang, bayang nggak komplain lembar C1 semuanya se-Indonesia gitu, butuh waktu berapa lama gitu. Nah ini masalah yang harusnya tidak perlu terjadi. Kemudian Facebook gitu. Nah ini juga platform yang sebenarnya menjajah kita sampai saat ini gitu, tetapi kita masih fine-fine saja gitu, sehingga ketika terjadi kebocoran di Facebook atau Facebook digunakan untuk melakukan black campaigns, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Simpelnya beginilah, kemarin ada 1 juta lebih data orang Indonesia yang bocor di Facebook gitu. Tetapi ketika kita mau bantu investigasi, kita mau nanya sama Facebook, dibilang udah nggak usah, kita sendiri aja yang investigasi gitu. Kita akhirnya memperkarakan Facebook, kemudian kita memanggil Facebook untuk mempertanggungjawabkan kebocoran itu. Mereka bilang nggak pernah datang gitu. Walaupun kita permasalahan secara hukum, mereka nggak pernah mau datang gitu. Artinya apa? Mereka nggak peduli juga sama kita gitu. Ya kan? Nah ini menurut saya juga pemerintah kita perlu memiliki penetrasi terhadap media-media sosial yang ada di Indonesia ini, sehingga ketika ada masalah-masalah yang memang merugikan masyarakat kita bisa menuntut mereka untuk memberikan pertanggungjawaban. Kemudian masalah proxy war. Nah ini begini Pak Budi gitu. Ketika kita berbicara masalah proxy, ini kan peperangan yang menggunakan tangan orang lain gitu. Artinya apa? Artinya kadang-kadang seolah-olah itu datang dari negara A, dari negara Australia gitu, tapi belum tentu juga itu datang dari Australia. Fungsinya memang benar untuk memecah belah bangsa gitu, ya kan? Nah ini perlu teknologi khusus, kemudian perlu pengetahuan khusus sehingga kita bisa memetakan sebenarnya serangan-serangan itu berasal dari mana begitu. Karena misalkan Indonesia nih mau nyerang Amerika, nggak mungkin Indonesia langsung menyerang Amerika gitu. Walaupun kita nggak suka sama Amerika, ada nggak suka gitu. Pasti mereka akan menggunakan proxy. Misalkan saya menggunakan Vietnam nih gitu. Saya sewa server di Vietnam untuk menyerang Amerika, contohnya seperti itu gitu. Tetapi ini adalah menurut saya perang yang nyata nih Pak Budi ini gitu. Karena perang konvensional mungkin masih jauh ya kalau misalnya bom-boman gitu. Tapi perang cyber ini adalah perang yang memang nyata sekali gitu. Contohnya misalkan sekarang ini banyak data-data kita yang ternyata bocor kemana-mana gitu. Kemudian kita juga diserang dengan informasi-informasi yang secara ideologi mempengaruhi masyarakat kita untuk menjadi radikal begitu. Nah ini semua menggunakan internet gitu. Saya pernah punya teman juga, dia nggak pernah pengajian, nggak pernah keluar kemana-mana gitu, tapi dia sangat radikal sekali gitu. Ternyata dia punya forum di Facebook, dia punya grup di Instagram begitu, yang menyebabkan dia ini radikal. Nah ini menurut saya adalah masalah yang menurut saya juga perlu ada tindak lanjutnya. Itu Pak Rudi gitu. Nah kemudian closing statement-nya adalah kita ini saat ini hampir semuanya menjadi target dari serangan cyber ini. Oleh karena itu, menurut saya selama pemerintah ini masih belum bisa melindungi kita gitu. Tadi Pak Rudi bilang bahwa BSSN ini menjadi leader apa tidak sih? Harusnya memang menjadi leader koordinator gitu. Tetapi yang jadi masalah BSSN ini masih belum mampu mengkoordinasikan seluruh stakeholder cyber yang ada di Indonesia. Nah ini jadi masalah ini Pak Budi ini gitu. Oleh karena itu ketika pemerintah kita masih belum bisa melindungi masyarakatnya di wilayah cyber ini, kita harus bisa melindungi diri kita sendiri gitu. Dengan cara apa? Ya kita harus waspada bahwa kita ini adalah target serangan. Yang pertama kita harus pasang antivirus di komputer misalkan. Handphone ini sekarang menjadi target utama serangan juga gitu. Tetapi jarang dari kita yang memasang antivirus di handphone gitu. Padahal pengguna internet Indonesia itu 86% berasal dari handphone gitu. Contohnya seperti itulah. Nah, kalau kita aware gitu, kita aware terhadap security itu, insya Allah kita ini juga akan selamat gitu dari serangan-serangan yang mungkin menuju ke kita gitu. Kemudian juga ketika
kita mendapatkan link-link yang nggak jelas, jangan pernah ngeklik. Kenapa? Karena itu bisa digunakan untuk pencurian data kita gitu. Nah, kalau kita prinsip-prinsip pengamanan ini sudah kita sadari bahwa kita ini menjadi target, ya insya Allah kita ini bisa mengamankan diri kita sendiri dulu gitu sebelum kita diamankan oleh pemerintah. Saya pikir itu dari saya, Pak Kiki. Terima kasih, Mas Pratama. Kalau kita lihat maka peran masing-masing individu menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan data pribadi dari ancaman kebocoran dan serangan orang-orang yang ingin memanfaatkan data tersebut. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penjelasan dan paparannya, dan semoga ini bermanfaat buat kami dan para Sobat RM dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Dan ada satu pesan penting juga, mudah-mudahan RUU Perlindungan Data Pribadi bisa segera diproses, dibahas, dan kemudian diundangkan, tentu dengan sanksi yang harus sangat berat. Karena kalau enggak, maka undang-undang tersebut akan jadi macan ompong dan masyarakat selamanya tidak terlindungi dari ancaman pencuri data pribadi. Sekali lagi terima kasih para Sobat RM. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti acara Ngopi Pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali pada acara Ngopi Pagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pratama. Terima kasih Pak Kiki, Bu Ratna, Bu Budi, Pak Budi.